Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tentu kita bersyukur, alhamdulillah, summa alhamdulillah, pagi ini kita bisa berjumpa kembali, khususnya saya secara pribadi, di kajian bulanan bagi saya setiap Sabtu Ahad atau Ahad yang pertama. Mudah-mudahan kita sudah berada di pekan pertama ini, bulan Muharram. Tidak terasa waktu berjalan dan berjalan. Semoga seluruh amal saleh yang sudah kita lakukan di hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun yang lalu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini manusia, bukan malaikat, pasti ada salah, ada dosa. Semoga pula sampai detik ini, begitupun selanjutnya, Allah akan memberikan maghfirahnya, ampunannya buat kita semua. Andai kata kita tidak tahu, karena kita berjalan di atas takdir Allah, dan masing-masing kita sudah punya batasan umur, ajal. Seandainya Allah juga akan memanggil kita, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah insyaallah. Jemaah sekalian, perjalanan waktu ini sebenarnya kalau kita sadar, secara jumlah umur kita ini bertambah. Tapi hari yang kita lalui ini kita mendekati batasan umur kita. Namanya batasan umur itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya jatah hidup kita berkurang karena kita mendekati ajal. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai karakter orang beriman, kayyis. Al-mu'min kayyisun. Orang mukmin itu harus kayyis, selain juga fatin. Selain cerdas, tapi juga harus memiliki sifat kayyis. Apa kayyis itu? Wal kayyisu man dana nafsah. Orang kayyis itu sebagai karakter orang beriman, itulah orang yang selalu dana nafsah, mengevaluasi dirinya, menghitung-hitung dirinya. Saya hari Ahad ini bertambah tidak iman saya, bertambah tidak amal saleh saya. Itu ada perhitungan, Pak. Bertambah tidak ilmu agama saya, pemahaman ilmu agama saya. Kalau saya hari ini dipanggil oleh Allah, saya ke surga atau kemana? Itu orang beriman selalu hitungannya seperti itu. Andai kata kemudian dia berkutat dan bergelut dalam urusan keduniaan, tidak apa-apa. Karena kita memang hidup di dunia untuk mengurus dunia. Tinggal sampean mengevaluasi pula, dunia yang saya dapati ini halal atau tidak.
diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang saya dapatkan ini bisa tidak saya bawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dana nafsah, selalu mengevaluasi diri. Di dunia ini jamaah sekalian sangat terbatas, ruangnya pun juga terbatas, waktunya pun juga terbatas. Rugi loh Pak, Ibu kalau hanya kita berpikir sukses dunia saja Pak ya. Tapi kita juga ingin sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Dan ukuran sukses bagi kita itu kalau sampean yakin saya ini ke surga. Dan harus yakin itu. Harus yakin. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Faqad faz. Barang siapa bisa terbebaskan dari api neraka, zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, kemudian masuk ke surganya Allah, itulah sukses yang sebenarnya. Jadi sukses itu bukan hanya di dunia Pak, terbatas, sekali lagi terbatas. Sukses itu bukan karir, sukses itu bukan kita banyak mendapatkan ilmu, sukses itu bukan kita bisa meraih harta yang melimpah. Kita butuh semua itu. Tapi sukses yang sebenarnya manakala karir, ilmu yang kita dapati, harta yang kita dapati itu udkhilal jannah, masuk surga. Nah, kita evaluasi Pak bab-bab seperti ini. Ya, kata Nabi, tabiat orang mukmin itu memiliki sifat kayyis, man dana nafsah. Dana nafsah. Dihitung-hitung tiap hari itu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa amila lima ba'dal maut. Kalaulah dia harus beraktivitas, beramal, wa amila, harus beramal lima ba'dal maut. Amalnya itu disiapkan betul untuk menghadapi setelah kematian. Insyaallah lah subuh kita begini Pak ya, duduknya kita begini, sudah sanggup kita ke akhirat ini jemaah sekalian. Hakul yakin, sampean harus yakin seyakin-yakinnya. Ya, ini duduk sampean duduk istimewa Pak. Salat subuh lagi. Ya, doanya malaikat ada, doa keberkahan Nabi juga ada. Allah juga menyaksikan keberadaan kita seperti ini, dan terus menerus malaikat Pak, sampai berakhirnya pengajian ini satu persatu kita didoakan oleh malaikat Allah. Doa pengampunan, doa rahmat, doa pintu pertobatan supaya dibuka. Dan insyaallah kita tidak hanya bahagia di sini ya, tapi insyaallah bersama-sama bahagia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, apa yang saya bicarakan ini yang saya muqaddimah ini namanya al-muraqabah. Dan kebetulan bab yang kita bahas juga babul muraqabah, bab yang kelima di kitab Riyadhus Shalihin ini. Bab sampean merasa diawasi oleh Allah. Ada pengawasan yang melekat. Sampean merasa betul dimanapun ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang sampean lakukan tadi jemaah sekalian, kita salat subuh, berdiri ya, ruku, sujud, Allah melihat. Allah melihat itu Pak. Bahkan yang dilihat oleh Allah tidak hanya tampilan fisik, tapi juga tampilan gerakan hati kita ini, pikiran kita, benak kita ini nyambung enggak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaraka hina taqum, Allah melihatmu di saat kalian berdiri salat itu, wa taqallubaka fis sajidin, dan gerak-gerik hatimu di saat sujud itu. Tadi kita sujud Pak ya. Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah, Tuhanku yang maha tinggi. Kita ini rendah Pak, kerdil, kecil. Ini
seluruh anggota tubuh kita ini Pak tersungkur, menunjukkan kehinaan kita. Ini kepala Pak kalau dipegang sama orang kita tersinggung ya. Kemudian kepala kita ini rata dengan lutut dan kaki kita, nyentuh ke tanah. Ya. Allah melihat itu jamaah sekalian. Ya. Hina yaraka wa hina alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka as-sajidin. Asy-Syu'ara 218 itu. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini jadi dingin, Pak ya, Masya Allah. Enak ya. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dan sesungguhnya bagi Allah itu jamaah sekalian tidak ada yang samar-samar. Segala sesuatu itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita juga begitu, Pak. Sampai daun yang kering yang ada di pohon besar jatuh, di mana jatuhnya, Pak? Di ranting yang mana itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini, Pak. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang samar bagi Allah. Semuanya terang benderang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di muka bumi ini wala fis sama', begitu pula yang terjadi di mana? Di langit. Kalau di langit sih para malaikat-malaikat sudah jelas semuanya, Pak. Kita pun juga di dunia ini semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Allah itu, Pak, langsung labil mirsad, dimanapun sampean berhadapan dengan musuh ketika sedang perang, ya, Allah tahu betul niat sampean ketika jihad itu. Jihad karena menegakkan syariat Allah, jihad karena ingin diapresiasi oleh orang lain supaya nampak kita ini berani. Ya, nanti begitu selesai dipanggil pahlawan. Ini kamu 17-an kita, Pak ya. Terus Allah paham betul, inna rabbaka labil mirsad. Ini ayat turun kepada dulu para sahabat ketika jihad. Jangan menyangka di saat kemudian kalian berhadapan dengan musuh itu tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap membersamai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat terakhirnya dalam kitab ini, ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya. Wa ma tukhfi sudur. Allah itu mengetahui, Pak, khianatnya mata. Lirikan mata kita kemana tahu itu jamaah sekalian. Sampai berjalan, Pak, di mall, terus ngelihat yang unik-unik, mata ngelirik, walaupun istri tidak tahu, Pak, tapi Allah tahu itu. Kha'inatul a'yun, khianatnya mata kita tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Bergerak kemana ini? Kan lirikan sekarang banyak, Pak ya. Ada lirikan genit, ya. Ada lirikan kewaspadaan, ya, ada lirikan syahwat. Banyak ini jamaah sekalian. Allah memahami betul mata kita bergerak-gerik kemana, sangat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Bahkan apa yang tersembunyi di mana ini? Di dada kita, Pak, di hati kita ini. Kita niatnya ini untuk apa? Datang ke sini ini untuk apa? Salat berjamaah ini untuk apa? Apakah betul ingin menghidupkan sunnah Nabi, menunjukkan kekerdilan kita di mata Allah dengan penuh kekhusyuan? Allah faham betul. Jenengan, Pak, yang berada di saf pertama ini, ya, apa tujuannya kita berada di saf pertama? Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sifat pengawasan seperti ini, Pak, ada pada diri kita, insyaallah kalau bahasa Nabi nanti kita lihat sampean berada pada puncak keimanan sebagai seorang manusia.
Jemaah sekalian, langsung kita baca saja hadisnya. Ini hadis cukup panjang sebenarnya, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Nabi. Jadi Nabi itu Pak punya kebiasaan pula habis salat itu, ya kalau bahasa kita cangkruan Pak ya, cangkruan. Kadang ngaji begini, setelah itu duduk dengan para sahabat. Ada sahabat yang curhat kepada Nabi, menyampaikan masalahnya. Kadang Nabi diskusi masalah-masalah keumatan, dakwah. Tiba-tiba ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'r. Muncul seorang laki-laki, pakaiannya serba putih, bersih, disetrika Pak kalau bahasa kita Pak ya. Rambutnya hitam, disisir rapi. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak pada orang ini bekas bepergian. Biasanya kalau orang habis bepergian kan bajunya kusut, ya Pak ya, rambutnya berdebu. Jangan kayak sekarang Pak, sekarang pakai mobil semua orang Pak ya. Dulu orang bepergian itu kan naik onta, naik kuda, sehingga debu padang pasir itu mewarnai rambutnya. Rambutnya itu penuh debu. Ini enggak Pak, rapi, disisir rapi. Uniknya lagi, wala ya'rifuhu minna ahadun. Satu pun di antara kita tidak ada yang kenal. Biasanya kalau orang dekat Pak, tetangga, ya wajarlah pakai baju baru, ya rambutnya disisir rapi, terus datang ya kita kenal semua, ya wajar. Kayak macam jenengan Pak, rapi-rapi semua seperti ini, ya seger-seger juga, ada yang ngantuk juga Pak, masya Allah. Mungkin cuma 1-2. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak ada satupun yang kenal di antara kita. Kalau bepergian pasti ada dampak, ada pengaruhnya Pak. Kelihatan orang bepergian, bajunya kusut, ya rambutnya seperti itu. Di zaman Nabi tidak ada hotel Pak, tidak ada penginapan. Ya. Terus summa hatta jalasa ila Nabi, kemudian orang ini duduk Pak mendekati Nabi, duduk mendekati Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian lututnya ini Pak disentuhkan dengan lutut Nabi. Dia duduk kayak tasyahud awal Pak, bukan bersilah, tasyahud awal. Terus nyentuh, jadi bersentuhan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berhadapan dengan Nabi. Sehingga ini kan jadi pemandangan unik Pak. Ini orang asing, ganteng, bajunya putih, rapi, disisir, pokoknya ganteng. Tidak ada satupun yang kenal juga. Siapa orang itu? Biasanya kalau orang asing kan kelihatan Pak. Wa wada'a kaffahi ala fakhidai, kemudian tangannya nih Pak memegang paha Nabi. Ada yang mengatakan hadis ini memegang pahanya sendiri Pak, kayak orang tasyahud awal. Ada yang mengatakan memegang Nabi. Faqala, dan mengatakan, ya Muhammad. Muhammad kan lagi Pak. Tidak panggil ya Rasulullah gitu. Saya kebetulan nama saya juga Muhammad Pak ya. Mat, ya. Allahu Akbar. Tidak panggil Ustaz Pak. Mat, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Tolong ajari saya, beritakan pada saya apa itu Islam. Ini sahabat Pak melihat semua ini, unik ini. Tapi memang itulah Pak pelajaran penting. Kadang-kadang kita butuh merekayasa seperti itu. Tapi ini rekayasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya.
Dan dilihat semua sahabat menyaksikan pemandangan itu. Dan yang unik Pak, sahabat hanya terkesima melihat itu. Yang merekam kejadian ini satu-satunya sahabat, yaitu Sayyidina Umar. Tidak ada lagi Pak yang meriwayatkan hadis ini kecuali Sayyidina Umar. Detailnya. Dan Umar serius Pak juga melihat gitu. Biasanya Umar kalau unik-unik itu Umar sudah siap Pak dengan pedangnya, dengan apa segala macam. Takut orang ini bermasalah sama Nabi, apalagi orang asing. Tolong ceritakan pada saya apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam sebagaimana sampean tahu ya, rukun Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang patut ditakuti, dicintai dan berharap dalam hidup ini kecuali Allah, dan aku Muhammad sebagai utusannya. Dalam riwayat abduhu wa rasuluh, aku juga utusannya tapi aku juga budaknya Allah, hambanya Allah. Biar umat ini tidak mengkultuskan Nabi. Kenapa kata-kata abduh di sini selalu disebut sama Nabi? Karena Nabi tidak ingin seperti Nabi Allah Isa Pak. Kalau Isa sampai kemudian dikutuskan sama kaumnya menjadi apa? Tuhan. Kalau Nabi mengatakan ana abduh, saya hambanya. Abduhu wa rasuluh. Aku ini hambaku dan utusannya. Ini memang digandeng Pak dua syahadat ini, karena mustahil syariat Allah ini, aturan Allah bisa kita laksanakan kalau kita tidak mengikuti apa yang ditunjukkan dan diperbuat oleh Rasulullah dalam melaksanakan perintah Allah ini. Setelah itu, wa tuqimas shalah, engkau dirikan salat. Mendirikan Pak ya, bukan melaksanakan. Kalau melaksanakan ya hanya melaksanakan Pak, tapi kalau mendirikan ada tanggung jawab salat itu Pak. Mendirikan bangunan, mendirikan Pak ya. Makanya dikatakan iqamatuddin, berarti sampean menegakkan agama Pak. Faman aqamaha faqad aqamad din. Mendirikan itu penuh konsekuensi. Makanya ada muqaddimahnya, wudu dulu ya. Sampean juga menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya ya, kekhusyuannya, itu mendirikan salat. Jadi salat tidak hanya rutinitas saja Pak, tapi penuh tanggung jawab. Nanti puncaknya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu ukurannya nanti jamaah sekalian. Dan salat ini jadi panjang Pak saya bicara salat. Nantilah momennya pas momen Isra Mi'raj aja Pak ya. Nah jamaah sekalian, wa tuqimus shalah. Bangunan ini ilustrasi kata guru saya, didirikan kan ada pondasinya ya. Ya, tahu Pak tanahnya ini labil atau tidak stabil. Ya, stabil atau labil itu yang tahu arsiteknya Pak. Dilihat, oh tanahnya sudah kokoh ya. Berarti campuran koralnya harus tahu betul ya, antara koral dan semennya, batu. Itu ada ilmunya semua jamaah sekalian. Maksudnya begitu jamaah. Wa tuqimus shalah, sambil mendirikan salat itu by ilm. Ya, makanya muncul fikih namanya fiqhus shalah. Fikih untuk memahami apa? Salat dengan benar. Mudah-mudahan ada kajian fikih di sini ya insyaallah. Ada insyaallah. Ustaz Agung aja sudah Pak. Itu ahlinya dia. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu langsung Nabi mengatakan wa tu'tiyaz zakah. Ini menggandengan Pak, sampai setiap melihat perintah salat selalu langsung bicara apa? Zakat. Salat itu hablum minallah, zakat itu hablum minan nas. Dan ini Pak dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Sampean salat tidak mengeluarkan zakat, tidak dilihat salat sampean oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula Pak orang hobi zakat Pak, berinfak. Saya tahu betul ada beberapa orang di utara itu Pak, kalau berinfak, tapi ke masjid salatnya malasnya nggak mufakat. Ini juga nggak punya nilai di mata Allah. Salat dan zakat ini tidak bisa dipisahkan. Tu'tiyaz zakah,
Kemudian baru setelah itu watasum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan sudah kita alhamdulillah melaksanakannya kemarin. Nah, watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima itu engkau melaksanakan ibadah haji sekiranya mampu. Mudah-mudahan Pak sampean semua bisa semuanya insyaallah ya. Dan kita juga berdoa bagi yang sudah berdatangan pulang dari haji ini, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur insyaallah ya. Antum nyusul bagi yang belum insyaallah. Pokoknya Pak tiap hari sampean minta sama Allah Ta'ala, jangan matikan aku ya Allah kecuali saya sudah melaksanakan ibadah haji. Wis, itu aja Pak. Pasti sampean bisa melaksanakan ibadah haji. Saya yakin itu jemaah sekalian. Nah saudara, unik orang ini Pak. Setelah diterangkan detil sama Nabi begitu, qala sadaqta, inti benar. Sadaqta, inti benar gitu. Lu, kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu. Kami semua heran. Unik orang ini gitu. Dia yang nanya, dia juga yang membenarkan. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia yang nanya dan dia pula yang membenarkan. Ini apa ini? Tapi dibiarkan oleh para sahabat karena Nabi juga enak menyampaikannya jemaah sekalian. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kalau begitu, ayo tolong beritahu aku apa itu iman. Iman Pak ya, iman. Keyakinan kita itu iman. Apa itu iman? Nabi tidak bicara definisi iman Pak ya, tapi langsung sentuhan iman itu apa? Qala antu'mina billah. Engkau harus beriman kepada Allah. Allah itu yang menciptakan kamu, yang menghidupkan kamu, yang ngatur rezekimu, yang mematikan kamu, yang merahmati kamu, itu Allah. Ya, jadi kamu ada di dunia tidak muncul begitu saja. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian menyangka bahwa Allah menciptakan kamu itu sia-sia gitu? Enggak Pak. Kita turun ke dunia sampai ini pilihannya Allah Ta'ala. Ya, turun ke dunia sampean telah dipercaya oleh Allah turun Pak untuk melaksanakan misinya Allah sebagai khalifatullah, wakil Allah di muka bumi ini Pak untuk memakmurkan ini. Sampean kaitkan semua ini pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu wa malaikatihi. Kalian juga harus beriman kepada malaikatnya. Malaikat ya, bukan jin, Pak. Ini sekarang banyak orang lebih senang membahas jin daripada membahas malaikat. Jangan-jangan juga di sini banyak yang seperti itu jemaah sekalian. Kalau kita bahas jin Pak semua terperangah gitu. Jinnya Islam enggak ya? Gitu. Kok nanya jin Islam, jin kafir? Ini alamnya sudah beda Pak dengan kita ya. Kita saja ngurus sesama manusia saja bingung Pak gimana ngurus jin gitu. Iya kan? Kan begitu Pak. Nah, tapi ada bab satu yang sampean lupa untuk sampean meyakini itu. Iman ini Pak. Bahkan diletakkan nomor 2 setelah kita beriman kepada Allah. Siapa itu? Iman kepada malaikat. Ini perlu kajian khusus Pak. Silakan kalau jenengan mengikuti kajian saya setiap Senin sudah baru mulai 6 episode sudah Pak. Rukun iman ya. Karena kebetulan saya bahas tentang al-iman. Saya ngangkat tentang arkanul iman. Saya butuh 2 tahun sama teman-teman untuk menuntaskan arkanul iman itu. Setelah beriman kepada Allah, itu kan saya bicara hakikatut tauhid, anwa'ut tauhid, macam-macam Pak, masuk bab syiriknya segala macam tentang Allah, kemudian masuk pada iman bil malaika. Ada apa dengan malaikat? Kenapa sampean kok suruh beriman? Secara khusus perlu mempelajari tentang malaikat ini. Halo Pak. Ya mohon maaf, kita ini kadang-kadang bicara malaikat biasa-biasa saja Pak. Padahal malaikat itu sekarang Pak membersamai kita sekarang Pak. Betul itu. Mendoakan sampean loh bagi ini. Begini. Kagum dengan sampean Pak. Ya. Jibril juga begitu. Berdoa pada subuh seperti ini. Ngawal para malaikat untuk mendoakan sampean yang ada di langit Pak, yang tidak turun ke dunia ini.
supaya sampean nanti dalam beragama ini semangat. Paling tidak kalau saya tidak bisa merasa diawasi oleh Allah, saya diawasi oleh siapa? Malaikat-malaikat. Paling tidak juga ada malaikat raqib, malaikat atid yang 24 jam tidak pernah lalai Pak, melihat apa yang kita kerjakan untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, nanti panjanglah bicara malaikat. Saya punya buku itu Al-Malaika, sifat-sifat malaikat. Ada sifat secara fisik, ada sifat secara akhlak. Ya, kalau fisiknya itu jelas, malaikat itu katanya bersayap, Pak. Bersayap malaikat itu. Dan malaikat itu punya qudratut tasyabbuh, kemampuan untuk menyerupai manusia. Persis. Tapi kalau jin Pak tidak bisa. Pasti ada cacatnya kalau jin Pak. Kalau malaikat sempurna bisa menyerupai kita manusia. Jangan-jangan di sini ada Pak malaikat duduk bersama kita ini Pak. Kita tidak tahu dan tidak perlu tahu kan. Betul itu. Betul itu Pak. Kita tidak tahu. Ya. Tapi kalau jin pasti ada cacatnya. Telinganya yang cacat, kakinya yang pincang, matanya yang sipit sebelah gitu. Ya, itu jin. Ya. Makanya kalau ngeliat jin Pak terus mendelik semua gitu nih Pak, bahas masalah jin. Bahas malaikat biasa-biasa aja. Padahal itu iman loh, ini iman. Al-iman bil malaika. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terus malaikat juga selain memiliki kemampuan menyerupai manusia, malaikat ini Pak punya sayap-sayapnya itu uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya ruba'. Apa ruba' itu? 4 Pak. Yazidu fil khalqi ma yasha. Bahkan kalau Allah berkehendak ada lagi sayapnya banyak sekali. Itu sifat aslinya Pak, sifat secara fisik. Aslinya seperti itu. Tapi dia juga ketika diperintah Allah turun ke dunia bisa menyerupai manusia persis Pak. Masya Allah. Terus kalau sifat-sifat sifat-sifat moralnya, akhlaknya, malaikat tidak suka yang bau-bau. Halo? Jadi kalau sampean bau Pak, tidak didekati malaikat. Tak suka malaikat. Sampean ketiaknya bau Pak, tak suka malaikat. Betul, sampean masuk ke masjid Pak, Allahu Akbar, bau Pak. Kena asin. Selain sampean buat pusing tetangganya, kanan kirinya, malaikat juga jauh Pak. Tidak mengamini doanya sampean. Mulut harus bersih. Makanya Nabi pakai apa? Pakai siwak. Kalau ke masjid berdiri Pak, sikat gigi sampean. Nanti soalnya ada baca amin Pak. Amin gitu. Keluar itu Pak. Terus tertutup kayak gini Pak. Baunya macam-macam. Tapi alhamdulillah Pak, ada parfum di sini, ada mut. Betul. Makanya masjid Pak yang wangi begini Pak, malaikatnya banyak insyaallah dan mendoakan sampean semua. Rumah juga Pak, pakai rumah pakai gini, pakai. Saya jadinya nyanyi nyambung Pak. Dulu abah saya, jiddah saya, nenek saya, ibu saya itu Pak, itu sepekan 2 kali pakai beginian Pak, pakai dupa. Bukan datangkan jin itu Pak, dupa itu kemudian masuk kamar-kamar semua itu wangi, masuk itu seger Pak. Betul. Kita tidak dupa dibuat. Misalnya dupanya Pak, dupa dari Cina misalnya Pak. Kalau dupa kayak gini kan wangi Pak, semua menyenangkan Pak, dan bisa khusyuk salat jemaah sekalian. Betul. Mudah-mudahan bertahan terus kayak gini insyaallah Pak. Wangi. Ibu-ibu juga harus wangi di rumah, jangan di luar ya. Biar malaikatnya banyak. Sebab kalau ibu di rumah wangi, berdandan rapi, menyenangkan suami, jinnya lari semua itu Bu. Tidak tukaran nanti Bu. Suami betah di rumah soalnya itu. Lebih betah. Kenapa? Dan dikawal oleh malaikat. Malaikat suka. Apalagi ke tempat tidur dibersihkan, mau dikasih apa? Melati. Saya sampai sekarang pakai melati Pak di rumah itu Pak. Iya. Tapi jangan lama-lama. Sehari saja melatinya Pak. Kalau 2 hari nggak diambil, keluar kutu nanti Pak. Ganti baru lagi. Beda. Kamar itu harus bersih Pak. Wangi. Ya. Kamar mandi juga kalau kotor-kotor, ya tempatnya jin. Harus dibersihkan Pak setiap hari itu Pak.
kasih karbonnya, kasih wangi, sehingga jinnya takut masuk kamar mandi. Walaupun kamar mandi tempatnya jin katanya, maka kasih yang wangi-wangi jemaah sekalian, biar disukai malaikat. Nah, saudara, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat juga tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Insya Allah tidak ada yang melihara anjing sini Pak ya. Berarti sudah aman Pak, malaikat masuk insya Allah. Terus rumah yang ada lukisannya, tidak masuk malaikat itu Pak. Lukisan tangan ya, lukisan tangan yang sengaja dilukis, kemudian pelukisnya bangga Pak, dijual dengan harga jutaan segala macam. Yang di situ ada gambar makhluk Allah utuh Pak. Hati-hati, lebih baik diturunkan saja Pak ya. Ya, kalau enggak tutup saja Pak, takut malaikat masuk tak masuk gitu ya. Ya sudahlah jemaah sekalian, hati-hati. Terus malaikat juga, ibu-ibu mohon maaf, malaikat itu melaknat karakternya itu Pak kepada ibu-ibu yang tukaran dengan suaminya. Halo? Yang sampai suaminya apa namanya? Tidak tidur bersamanya gitu. Saya mau ngomong apa adanya, tidak enak Pak ya. Banyak ibu-ibu di sini. Hati-hati itu. Ya. Makanya keakraban di antara rumah tangga itu Pak, yang akur, yang damai, ada senyum, ada apa? Ada canda, itu malaikat datang Pak. Tapi kalau sampean tukaran dengan istri, ibu juga mendelik sama suami, sampai kedengaran kita tukaran sama anak kita, yang datang siapa? Jin dan setan, Pak. Malaikatnya lari semua gitu. Sebab sampean ini Pak, ketika sampean damai dalam rumah tangga itu, sampean mengokohkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi apa? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, Allah menciptakan di antara kami itu berpasang-pasangan. Sampai semakin akrab Pak, kokoh kebesaran Allah. Dan malaikat turun jemaah sekalian. Betul itu Pak. Makanya yang tua-tua Pak harus dibuat bagaimana. Jangan sampai tua Pak tukaran sama istri. Repot juga ini Pak. Saya kaget loh Pak. Jadi ada kakek tuh cerai sama istrinya, sama nenek. Unik Pak. Ini ya sudah, dunia sudah bolak-balik betul kayak gini jemaah sekalian. Oke, malaikat ya. Ini Pak kalau kita bicara malaikat ya. Kok jadi bahas malaikat nih Pak, kita bicara. Iya, terus wa kutubihi. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya imani itu. Alhamdulillah tentu buat kita Pak, sebelum kita mengimani yang lainnya, imani dulu apa? Al-Qur'anul Karim ya. Sampean Pak kalau Quran sudah menjadi bagian kehidupan kita Pak, rasakan tenangnya hidup ini ma'asyar muslimin. Dan setiap ada masalah sampean baca Quran, hatta sampean tidak paham Pak. Betul. Sampean mimpin rapat Pak, mimpin rapatnya sepertinya serius. Sebelum mulai baca Quran, beda Pak, ngalir Pak rapat itu jemaah. Oke, terus berikutnya apa? Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat ya. Bahwa di akhirat nanti di mukadimah dengan meninggal dulu, masuk alam kubur ya, nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar ada hisab, ada mizan, ada haud, ada wah panjang ini Pak. Dibahas masalah yaumil akhir bisa kalau saya sih di kajian akidah saya bisa 2 bulan Pak bahas masalah hari akhirat ininya maaf sekalian. Itu pun kalau tiap pekan kita ngajinya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, setelah itu terakhirnya ditutup oleh Nabi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Biasanya Pak kalau sudah keimanan pada takdirnya selesai Pak, 5 rukun yang sebelumnya Pak selesai semuanya Pak. Jadi orang beriman itu ya akhi, siap menerima apapun yang Allah takdirkan pada kita. Sampai yang sukses Pak, tidak membusungkan dada. Ini sukses yang ngasih siapa? Allah. Allah Akbar. Sampai kemudian subhanallah, dan sampai bersyukur. Alhamdulillah, anakku diterima di ITB.
diterima di ITS, diterima di UNER, diterima di Umrah, diterima di fakultas-fakultas yang favorit Pak. Biasanya kan jadi kebanggaan buat kita Pak. Sampai enggak langsung kaitkan dengan Allah. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berguna buat agamanya, buat umat ini, buat negara ini gitu. Ini Pak orang yang percaya pada takdir. Begitupun sebaliknya, ketika enggak diterima Pak, la UNER, wala ITB, wala ITS, wala haula wala quwata illa billah Pak. Yang tinggal kampus-kampus swasta. Ya sudah Pak, bismillah masukkan. Nanti tahun depan ikut lagi. Ya kan? Sekaligus kita mengevaluasi Pak, ada apa? Ya kan? Tidak perlu sampean menggelepar Pak. Nyalakan sana, nyalakan sini, sampai bentak-bentak anak Pak. Kurang apa Abi ini? Ya kurang ikhlas yang jelasin. Mendelik sama anak Pak. Sekolah sudah di Radhatul Jannah. Yang satu dimasukkan Al-Hikmah, yang satu dimasukkan di Al-Falah atau apa. Terus gagal, mendelik Pak. Sudah berapa habis? Waduh, hitung-hitungan Pak. Orang-orang tidak percaya sama takdir Pak. Betul itu Pak. Hati-hati loh Pak ya. Hati-hati. Ini enak saya ngomong Pak. Tapi di lapangan banyak kadang-kadang kita tidak siap menerima takdir ini Pak. Apalagi terkait dengan masalah pribadi, kaitannya dengan masalah usaha. Ya, padahal niatnya sudah baik, tiba-tiba ditelikung tengah jalan sama orang gitu. Waduh. Ini kalau kita tidak percaya sama takdir, ya sudah. Subhanallah, setelah itu dijawab sama orang ini Pak, setelah nanya tentang iman ini, qala sadaqta, engkau benar. Engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Baru nanya Pak bab yang kita bahas malam pagi ini. Tapi waktunya sudah habis ya. Ya Muhammad, beritahu aku apa itu ihsan. Ihsan ini Pak di atasnya Islam, di atasnya iman Pak. Apa itu? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Agak berat Pak ya. Agak berat ya. Berbahagialah jenengan kalau sudah bisa, sudah pernah umroh ya, pernah haji. Saya menikmati betul Pak. Saya kalau soal sunnah itu habis umroh keliling tawaf 7, saya langsung di belakang, di depan multazam Pak. Agak jauh sedikit karena saya ingin langsung. Ini Allah nih. Ada di situ Allah Subhanahu wa taala. Kan beda memang Pak. Ketika takbir terus sambungkan Pak Ka'bah itu Pak, Al-Musyrifah itu. Kita sedang menghadap rumahnya Allah ini. Allah sedang ada di situ gitu. Oh, itu beda jamaah sekalian. Ta'budallah ka'annaka tarah. Tapi kalau tidak bisa, fa illam takun tara, tidak bisa melihat Allah, ya sudah. Fa innahu, yakin saja. Paling tidak saya dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis Pak, sudah bel itu ya. Ini nanti pembahasan saya ke depan. Tentang ihsan ini. Bagaimana kita merasa dipantau oleh Allah, diawasi oleh Allah. Dan kalau sudah berada di sini Pak, selesai semua Pak. Sampean ada di sini, ada di pasar, tetap wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Hatta berada dalam kamar mandi Pak. Kamar mandi sampai mau buka aurat kan ya, buka baju. Takut Pak. Kenapa? Saya tidak mau lama-lama. Ini saya buka aurat, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak berada pada puncak keimanan yang sebenarnya. Inilah Pak yang kemudian menjadi kebanggaan Rasulullah kepada mantunya yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pernah dengar Sayyidina Utsman Pak? Ini kisahnya katanya jamaah sekalian, Nabi Pak ketika duduk rehat masuk ke kebun. Namanya Bairuha itu kebunnya jamaah sekalian. Nabi suka masuk kebun itu. Terus ada sahabat, saya akan ngawal Nabi. Karena Nabi punya kebiasaan seminggu sekali masuk ke kebun itu. Jadi kalau sekarang mungkin kita ke atas Pak, ke terawas itu. Di situ ada sumurnya Pak. Sumur yang kemudian sumur di Arab itu Pak, nggak seperti sumur di kita Pak. Itu sumurnya bisa mengalir Pak. Dan Nabi bermain-main di sumur itu sampai kemudian diangkat celananya atau sarungnya atau gamisnya itu sampai, mohon maaf, kelihatan sampai ke lututnya Pak. Lututnya.
Abu Bakar datang. Abu Bakar ini siapa? Sahabatnya ya, sekaligus mertuanya kan ya. Kata Nabi, sini. Ya, Nabi Abu Bakar juga memposisikan tidak menganggap ini mantu Pak, tapi Rasul ya Rasul. Sini, duduk sebelah kanannya Pak. Abu Bakar juga bermain-main gitu. Tetap Pak bertahan Nabi itu. Kelihatan lutut Nabi itu jamaah sekalian. Tiba-tiba ngetok pintu lagi, Umar datang. Mertuanya juga kan Pak ya? Ya. Kata Nabi, sini ya Umar, sini. Dan dua-duanya Pak ketika masuk dikasih kabar gembira sama Nabi. Ini dua orang ini calon penghuni surga. Ya Allah senangnya Pak ya. Saya ketika baca begini Pak, sampean perlu tawassul pada Allah. Mudah-mudahan saya juga termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab kayak dua orang ini. Nah yang ketiga ini ada Sayyidina Utsman datang. Ketok pintu juga, pengen bergabung juga si Sayyidina Utsman ini. Allahu Akbar. Begitu Utsman masuk Pak, diturunkan sama Sayyidina oleh Rasulullah Pak. Gamisnya Pak. Malu Nabi. Nabi malu Pak kepada mantunya, kepada mertuanya biasa-biasa saja. Justru ke mantunya Pak. Biasanya kalau ke mantu kan enak Pak ya. Nyuruh-nyuruh mertua, aduh. Enggak ini, justru ke mertua biasa, mantu datang diturunkan. Sayyidina Umar tidak kuat Pak. Ya Rasulullah, kita sama-sama bermain tadi. Dan aku juga bermain. Dan kau biarkan sarungmu. Tapi kenapa Utsman datang, kau turunkan kata. Coba lihat Pak bahasa Nabi itu. Apa kata Nabi? Afala astahi ala man yastahi minhul malaika. Apakah tidak sepantasnya aku merasa malu? Malaikat saja Pak malu kepada Sayyidina Utsman. Allahu Akbar. Kenapa Pak? Sayyidina Utsman Pak dikenal orangnya itu sangat pemalu. Dan malu itu bagian dari iman ya. Itu katanya Pak ketika mandi kata istrinya Pak. Itu tidak bisa Pak kemudian kayak kita buka-bukaan gitu. Selalu pakai apa? Pakai sarung gitu. Ditegur sama istrinya, kan Nabi sudah mengatakan kau sudah masuk kamar mandi kau mengucapkan bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, itu seluruh makhluk tidak ada yang melihat. Wala jin, wala syaitan, wala semuanya Pak, tidak ada yang lihat. Aman sudah dan tutup aman. Makanya berdoa. Tapi kalau sampai tidak berdoa Pak, diintip sama jin namanya Pak. Hah? Kenapa? Ditemani bahkan Pak. Dan lama lagi Pak. Bersiul-siul, megang HP juga kamar mandi Pak. Nyanyi juga Pak. Terus kacau sudah Pak. Utsman tidak mau lama-lama. Ditegur, kenapa? Iya memang. Mereka tidak melihat aku. Malaikat juga tidak melihatku. Tapi bagaimana dengan menciptakan mereka semua? Siapa Pak? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini muraqabah ya akhi. Muraqabatullah begitu Pak. Merasa diawasi oleh hatta di kamar mandi, tidak mau lama-lama. Kenapa? Malu saya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya takut Pak bicara begini Pak. Karena saya masih belum bisa. Setiap pakai bahasa terus ya Pak. Daerah juga Pak. Walaupun pakai shower pakai apa daerah. Ya sudah berdoa ngikuti Nabi Rasulullah sajalah gitu ya. Ya, tapi kita sangat menghargai dan Nabi mengapresiasi betul. Sampai malu yang seperti itu malaikat pun merasa malu Pak. Malaikat malu loh ya. Malaikat itu punya sifat malu. Malu kepada orang yang malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rushd wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam. ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.